desa terlalu bereforia membentuk BUMDes tanpa memikirkan kemampuan untuk mengelola BUMDes itu sendiri. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. By the way, ini merupakan video pertama saya setelah saya dipecat atau non-job dari jabatan saya. Tapi saya tidak akan membahas soal itu, karena itu biasa terjadi di dunia ASN atau aparatur sipil negara. Dan ini merupakan keputusan dari pimpinan saya dan saya menghormati itu sebagai hak dari beliau sebagai atasan saya. Tapi intinya di sini, apapun yang terjadi tidak akan menyurutkan semangat saya untuk berbagi dengan teman-teman orang desa dan tidak akan menyurutkan niat saya untuk membangun Indonesia dari desa. Sejak beberapa tahun terakhir ini, BUMDes merupakan kegiatan yang menjadi prioritas dari penggunaan dana desa. Nah, khusus untuk tahun 2021, mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020, BUMDes merupakan satu dari 3 fokus anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional. Nah, BUMDes pada tahun 2021 ini bisa dianggarkan untuk kegiatan pembentukan, pengembangan, ataupun revitalisasi BUMDes itu sendiri. Selanjutnya yang terjadi adalah desa mulai membentuk BUMDes. Hampir semua desa di Indonesia saat ini sudah memiliki BUMDes. Desa mulai bermusyawarah untuk membentuk pengurus BUMDes, kemudian memberikan penyertaan modal, dan pada fase ini berdasarkan observasi kami, tidak sedikit BUMDes yang ada di desa tidak berjalan dengan baik. Ini merupakan keresahan kami karena memang terjadi fenomena desa terlalu bereforia membentuk BUMDes tanpa memikirkan kemampuan untuk mengelola BUMDes itu sendiri. Coba kita pikirkan atau kita jawab sistematika yang tepat terkait dengan BUMDes ini sendiri. Apakah yang pertama harus membentuk dulu, atau memberikan penyertaan modal, atau menentukan unit usaha? Dari beberapa observasi yang terjadi di desa-desa, beberapa desa memulai dengan membentuk pengurus dulu, kemudian memberikan penyertaan modal, dan menentukan unit usaha pada tahapan yang terakhir. Teman-teman, sebelum lanjut, saya ingin mengajukan pertanyaan bagi teman-teman pelaku usaha ataupun pelaku BUMDes. Apa perbedaan antara pedagang dan pebisnis? Saya yakin teman-teman yang bisa menjawab pasti sudah pernah mengikuti seminar bisnis ataupun mempunyai usaha yang berjalan dengan baik. Silakan tulis di kolom komentar. Sebenarnya perbedaan antara pedagang dan pebisnis atau pengusaha itu terletak pada orientasi. Kalau pedagang berorientasi pada jangka waktu yang pendek, sementara bisnis itu orientasinya pada jangka waktu yang panjang. Saya berikan contoh, orang yang berdagang itu melakukan kegiatan jual beli secara sederhana. Sementara orang yang berbisnis itu melakukan sebuah bisnis secara kompleks. Misalnya ada seseorang yang membuka toko. Jika dia hanya membuka toko dan menunggu pelanggan datang ke tokonya, maka dia merupakan seorang pedagang. Sementara orang yang lain ketika membuka toko, dia melakukan survei terhadap kebutuhan customer, melakukan analisa, identifikasi, dan hasil analisa itu dilanjutkan dengan strategi, baik itu strategi marketing dan lain-lain. Itu merupakan pengusaha atau pebisnis. Jadi bisnis itu lebih kompleks. Pemahaman dasar ini harus dimiliki oleh pelaku BUMDes. Kita akan menjadi pedagang atau menjadi pengusaha. Pedagang lebih sederhana dan pengusaha lebih kompleks. Untuk pendirian BUMDes itu sendiri tergolong sangat mudah. Cukup
teman-teman membaca di PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes, di situ dijelaskan secara jelas mulai dari tata cara pendirian sampai dengan ADART juga diatur di situ. Jadi untuk membentuk BUMDes diperlukan musyawarah desa, kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Nah, untuk ADART-nya sendiri, anggaran dasar itu dibentuk dalam forum musyawarah desa. Sementara untuk anggaran rumah tangga cukup dilakukan musyawarah antara penasehat, pengawas, dan pelaksana operasional. Jadi sampai di sini kita berharap bahwa BUMDes yang ada di desa dibentuk tidak hanya sekedar menjawab amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana BUMDes merupakan salah satu lembaga yang ada di desa, tapi lebih jauh daripada itu, harapan bahwa ada kemandirian, tercipta kemampuan desa untuk menciptakan pendapatan asli desa dari BUMDes bisa terwujud ketika desa sendiri mempunyai kemampuan untuk mengelola BUMDes dengan baik. Sehingga saran saya untuk setiap desa di Indonesia yang ingin menjalankan BUMDes dengan baik, sebaiknya langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu peluang dan potensi yang dimiliki oleh desa. Yang kedua, baru menentukan unit usaha. Dan yang ketiga, menentukan atau memilih pengurus BUMDes. Yang keempat, baru desa memberikan penyertaan modal. Nah, penyertaan modal juga harus dilengkapi dengan proposal kelayakan usaha yang setidaknya di dalamnya pun memiliki proyeksi terkait dengan pendapatan. Desa jangan sembarangan memberikan penyertaan modal jika tidak ada proposal yang menjelaskan terkait dengan kelayakan usaha yang akan dijalankan sampai dengan proyeksi pendapatan. Demikian video saya untuk kali ini. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa klik subscribe atau like, komen, atau dibagikan sehingga semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar dengan kegiatan di desa, silakan disampaikan melalui komentar. Nanti kita diskusikan, baik secara langsung saya balas di kolom komentar ataupun saya bahas dalam konten video-video YouTube saya selanjutnya. Terima kasih, mari kita bangun Indonesia dari desa.